warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini jumpa lagi dengan Bunda Asya pada pembelajaran karakter. Semoga Anandaku semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk belajar hari ini. Semoga ayah bunda juga, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke Ananda, mengawali pembelajaran kita berdoa bersama dulu ya. Adab berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam belajar. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anda semua, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Pelajaran karakter pilar 6, pantang menyerah ya. Masih ingat apa yang dimaksud dengan pantang menyerah? Ya, siapa tahu ada yang sudah lupa, Bunda ingatkan kembali ya. Pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa atau sikap tidak mudah patah semangat. Ya, jadi selalu berusaha dengan semangat untuk mencapai cita-citanya. Kalau gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita tetap coba terus sampai kita berhasil. Jadi itu yang namanya pantang menyerah. Hari ini Bunda akan menjelaskan tentang apa itu motivasi. Karena dalam proses kita mencapai tujuan kita atau cita-cita kita, biasanya semangat kita naik turun, kadang semangat sekali, kadang turun sekali, ya. Seperti sekarang pada saat Ananda belajarnya daring, pembelajarannya online, pasti banyak anandaku yang sudah merasa bosan, semangatnya turun, semangat belajarnya turun ya. Tapi kita harus senantiasa memotivasi diri kita sendiri. Ya, jadi motivasi itu dorongan untuk kita lebih bersemangat melakukan sesuatu atau dalam bertindak. Misalkan termotivasi dari kita mendapatkan motivasi dari orang tua kita supaya kita belajarnya tetap semangat. Orang tua kita selalu memotivasi supaya anakku tetap semangat belajarnya. Nanti kalau kita semangat belajar, kita akan mendapat hasil yang bagus juga. Nah, itu perkataan orang tua. Ya, kita termotivasi dari perkataan orang tua kita atau ustadz bunda yang ada di sekolah yang senantiasa memotivasi kita supaya kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Jadi motivasi itu dorongan supaya kita lebih bersemangat, supaya kita bisa lebih bersemangat dalam mencapai cita-cita ya. Kita mengingat tujuan kita apa, ingin jadi apa yang kita inginkan. Kita harus mengingat tujuan tersebut untuk supaya kita lebih termotivasi lagi. Nah, motivasi yang biasa kita dapatkan itu biasa timbul dari dalam diri kita sendiri. Ya, biasanya kita termotivasi karena memang kita yang benar-benar ingin bersemangat, percaya diri. Jadi motivasinya terbangun dari dalam diri kita sendiri. Kadang juga kita mendapatkan motivasi dari orang tua. Misalkan kita ingin menjadi dokter, kita mendapatkan motivasi yang sangat bagus dari orang tua kita.
Nak, kalau belajarnya dari sekarang rajin, insya Allah nanti kamu akan bisa menjadi seorang dokter yang hebat, yang bisa mengobati siapapun, siapa saja. Ya, misalkan kita juga bercita-cita menjadi seorang guru, Bunda Ustadz tak selalu memotivasi. Ya, kamu juga harus belajar dari sekarang. Misalkan ya, belajar baik-baik nak, mulai dari sekarang, supaya nanti nilai-nilai ilmu yang kita dapatkan bisa juga kita bagi kepada semua orang. Nah, itu kita dimotivasi sama orang tua, Ustadz Bunda. Nah, biasa juga kita dapatkan motivasi, misalkan orang tua kita memotivasi kita untuk supaya rajin belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, biasa ada yang dimotivasi di sini, misalkan kalau sudah menghafal 1 juz nanti kubelikan ki sepeda. Kalau peringkat 1 ki nanti kubelikan ki sepeda, atau ku ajak ki pergi jalan-jalan. Nah, biasa kita termotivasi dari hal seperti itu. Ya, jadi itu bisa membangun semangat kita supaya belajarnya lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Nah, hari ini Bunda akan berbagi tentang kata-kata yang bisa membuat kita termotivasi untuk belajar. Ya, jadi biasa kita temukan kata-kata yang bisa buat kita lebih bersemangat belajar. Ya, misalkan setiap ada kemauan pasti ada jalan. Nah, itu kata-kata sebenarnya mengandung makna yang sangat besar. Ketika ada kemauan pasti ada jalan. Kalau memang kita berkeinginan untuk mendapatkan atau mencita-citakan sesuatu, pasti Allah akan mudahkan. Ya, jadi harus berusaha, harus berdoa. Nah, itu maksud dari kata-katanya. Ada juga kata-kata motivasi, jatuh atau gagal 7 kali, bangunnya 8 kali. Jadi kita harus lebih semangat walaupun sudah beberapa kali gagal. Ya, kita harus lebih bersemangat lagi supaya kita bisa mencapai cita-cita kita. Jadi tidak boleh menyerah di situ saja. Kalau sudah gagal 1 kali, ya sudah tidak mencoba lagi. Nah, berarti kita belum mempunyai sikap pantang menyerah, karena kita dengan mudahnya putus asa ketika sudah gagal, sudah tidak dicoba lagi. Nah, anandaku, nanti Bunda akan berikan contoh kata-kata yang bisa memotivasi kita dalam belajar atau memotivasi kita dalam mencapai kesuksesan. Ya, disimak terus videonya. Kata-kata motivasi yang pertama yaitu setiap manusia pasti pernah gagal, tetapi orang sukses adalah yang selalu bangun dan berjuang lagi untuk mencobanya. Itu kata motivasi dari Billy Lim. Ya, jadi setiap manusia pasti pernah gagal. Nah, orang sukses itu orang yang selalu berusaha kembali, bangkit lagi. Kalau sudah jatuh, bangkit lagi, kita berusaha lagi. Itu dikatakan sama Billy Lim. Ya, kita bisa termotivasi dari kata-kata tersebut. Kita tidak boleh menyerah begitu saja atau tidak mudah putus asa. Yang kedua, ini yang tadi Bunda bilang ya, jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Ya, jadi kita gagal berkali-kali, tapi kita harus lebih banyak bangunnya daripada jatuhnya. Kita harus lebih bersemangat lagi untuk bangkit mencobanya lagi. Nah, kata-kata yang ketiga, seorang yang sukses bukanlah mereka yang mundur dan takut gagal. Juga bukan orang tidak pernah gagal, tetapi mereka adalah pantang menyerah meskipun gagal. Ya, jadi orang yang sukses itu bukan mereka yang mundur dan takut gagal. Juga bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah meskipun gagal. Ya, meskipun gagal, dia selalu berusaha terus walaupun gagal berkali-kali. Nah, itu dikatakan oleh Charles Swindoll. Yang keempat, kesuksesan kita
karena kita tidak pernah gagal. Jadi kesuksesan kita bukannya karena kita tidak pernah gagal, tetapi karena mampu bangkit kembali setiap kali kita gagal. Ya, jadi kesuksesan itu ketika kita mampu bangkit kembali dari kegagalan kita. Itu yang namanya kesuksesan. Nah, yang selanjutnya, setiap ada kemauan di situ pasti ada jalan. Ya, jadi kalau memang kita yang benar-benar mau, di situ pasti Allah akan mudahkan jalan kita, urusan kita, usaha kita, kerja keras kita, pasti Allah akan lihat. Jadi kita harus berusaha, berdoa kepada Allah supaya apa yang kita inginkan, cita-citakan itu bisa terwujud. Nah, ya Ananda saleh dan saleha, supaya semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa kata motivasi yang Bunda tadi sampaikan. Ananda, tadi Bunda sudah berikan beberapa contoh kata-kata motivasi. Nah, kata-kata motivasi tadi boleh kita buat dalam seperti kartu motivasi yang kita kreasikan sekreatif mungkin. Jadi kata-katanya bisa dituliskan di kertas, baik itu kertas origami, kertas karton, ditulis, kemudian dihias secantik mungkin, semenarik mungkin ya. Nah, nanti kata-kata motivasi tersebut bisa dipajang di kamar ya. Jadi itu tugasnya hari ini, yaitu membuat dan menghias kartu motivasi. Untuk Ananda lebih bersemangat dalam belajar Al-Quran ya, dan belajar mata pelajaran yang lain. Oke Ananda, syukron hari ini sudah menyimak video yang Bunda sudah berikan. Semoga apa yang Bunda sampaikan bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita bagikan kepada orang lain supaya lebih bermanfaat lagi. Oke Ananda, syukron atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.